Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Untuk kali ini kita akan membahas modul IPS semester 2. Pembahasannya terkait dengan soal tema 6 dan 7 untuk kelas 4. Oke, silahkan disiapkan modulnya. Untuk aktivitas kita hari ini yang pertama adalah kalian harus aktif. Nanti silahkan dibaca kembali modulnya, tandai bagian-bagian yang penting. Kemudian mandiri, catat bagian yang belum dipahami, tanyakan. Yang ketiga, berlatih. Kerjakan kembali latihan soalnya secara mandiri. Kemudian jika ada waktu, soal-soal yang lain pun juga boleh kalian coba untuk kerjakan. Yang terakhir adalah teliti. Cocokkan jawaban yang telah kalian kerjakan dengan pembahasan yang akan Pak Guru sampaikan berikut ini. Ulangi langkah-langkah tersebut sampai kalian benar-benar memahami materi pelajaran untuk IPS semester 2 ini. Siap? Silakan dibuka halaman 4 dan 5 modul IPS kalian. Nomor 1. Berdasarkan ketersediaannya, sumber daya alam dibedakan menjadi sumber daya alam terbarukan dan tak terbarukan. Yang termasuk sumber daya alam terbarukan adalah jelas di sini tembakau, bawang, dan kakao atau coklat. 2. Perhatikan tabel berikut. Nomor sumber daya alam. 1. Tanah, 2. Rotan, 3. Emas, 4. Udara, 5. Bauksit. Sumber daya alam tak terbarukan ditunjukkan oleh nomor. Sumber daya alam tak terbarukan ini umumnya berupa bahan tambang. Sehingga jawaban yang tepat adalah emas dan bauksit 3 dan 5. Nomor 3. Berdasarkan data BPS tahun 2015, sekitar 40 juta masyarakat Indonesia bekerja di bidang pertanian. Hal tersebut didukung oleh pertanian membutuhkan curah hujan dan lahan yang subur. Kita lihat untuk jawaban yang B. Curah hujan di setiap daerah di Indonesia itu tidak sama, maka jawaban yang B tidak tepat. Sehingga yang tepat adalah D. Banyaknya lahan subur di Indonesia. 4. Benda pada gambar di bawah ini biasa dimanfaatkan sebagai, ini adalah gambar kayu gelondongan, kayu jati gelondongan. Sehingga yang tepat digunakan untuk bahan bangunan. Lanjut ke room B. Istilah dengan jawaban yang benar. Nomor 1. Manusia memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang nomor 2. Usaha kebun kopi cocok dilakukan masyarakat yang tinggal di wilayah dataran tinggi. Nomor 3. Sumber daya alam hayati dapat berupa hewan dan tumbuhan. Silakan disimak lagi. Kemudian kalian baca lagi untuk rangkuman materi subtema 1 tema 6 pada modul kalian. Jika tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Silakan dibuka halaman 6 dan 7. Latihan penilaian harian subtema 2. Nomor 1. Salah satu cara menjaga kelestarian hutan adalah dengan C. Mengganti tanaman tua dengan tanaman muda. Cara ini sering disebut dengan TPT. Tebang, pilih, tanam. Nomor 2, perhatikan tabel di bawah ini. Nomor sumber daya alam E, F, G, H, I. Rosella, boksit, belerang, agave, dan fosfat. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ditunjukkan oleh huruf jelas sekali. Di sini adalah boksit, belerang, dan fosfat. F, G, dan I. Nomor 5, berikut ini sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan obat tradisional ditunjukkan oleh gambar. Yang biasa digunakan sebagai obat tradisional disebut apotek hidup atau empon-empon dalam bahasa Jawa, ditunjukkan oleh gambar D, gambar jahe. 4. Manfaat sumber daya alam yang ada pada gambar di bawah ini adalah sebagai, jelas ini gambar padi, gabah, sehingga dimanfaatkan sebagai bahan makanan pokok sebagian besar masyarakat di Indonesia. Lanjut ke room 2, room B, istilah dengan jawaban yang benar. 5. Sungai, danau, tanah persawahan, dan tanaman hutan merupakan sumber daya alam yang berbentuk bentang alam. 6. Sumber daya alam berupa hewan dimanfaatkan manusia dalam bentuk kegiatan peternakan. Ada 3 jenis peternakan: peternakan hewan besar, hewan kecil, dan peternakan unggas. 7. Jati, mahoni, dan kayu besi adalah sumber daya alam yang dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. 3 jenis pohon ini mempunyai batang yang keras sehingga cocok digunakan untuk bahan bangunan atau mebel. Kita lanjut ke subtema 3.
Buka halaman 10 dan 11. Nomor 1. Berikut ini jenis kayu yang dimanfaatkan karena harum baunya adalah kayu cendana. Nomor 2. Perhatikan tabel berikut. Nomor sumber daya alam daerah penghasil. 1. Kelapa sawit Cilacap. 2. Emas dan perak Cikotok. 3. Tembaga Pulau Bintan. 4. Batu bara Sungai Berau. 5. Cendana Nusa Tenggara Timur. Pasangan sumber daya alam dan daerah penghasilnya yang benar ditunjukkan oleh nomor berapa? Iya, nomor 2, emas perak di Cikotok. 4, batu bara di Sungai Baru Kalimantan. 5, cendana di Nusa Tenggara Timur. Kalau kelapa sawit banyak ditemukan di Sumatera, kemudian tembaga di Tembagapura. Nomor 3, perhatikan gambar berikut dengan cermat. Peta Indonesia dengan 5 pulau besar, ya, 1, 2, 3, 4, dan 5. Pulau yang menjadi wilayah penghasil kopi ditunjukkan oleh nomor 3 dan 5, Kalimantan dan Papua. Lanjut nomor 4, fauna seperti pada gambar bernama titik-titik dan berasal dari pulau titik-titik. Gambar ini menunjukkan fauna endemik Papua yang bernama cendrawasih. C. Rom 2, Rom B, istilah dengan jawaban yang benar. Usaha kebun kopi cocok dilakukan masyarakat yang tinggal di wilayah dataran tinggi. Nomor 6. Usaha peternakan kuda banyak kita temukan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan. Nomor 7. Kepulauan Natuna Riau merupakan salah satu daerah penghasil barang tambang berupa gas alam. Nah, anakku itu pembahasan tema 6 dari subtema 1, subtema 2, dan subtema 3. Jika ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan. Kita lanjut ke tema 7. Silakan dibuka halaman 16 dan 17. Nomor 1, Rom A. Berikut ini merupakan bahasa yang berkembang di Pulau Sumatera adalah Gayo, Batak Karo, dan Kubu. Nah, ada banyak lagi bahasa yang lain, tapi contohnya ini ya, 3 ada Batak Karo, Gayo, dan Kubu. Lanjut, perhatikan gambar peta berikut. Ada peta Indonesia dengan 2 samudra yang mengapitnya, A dan B. Samudra yang mengapit wilayah Indonesia berdasarkan gambar tersebut berturut-turut A dan B. A dan B adalah Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Hindia di sebelah selatan, Pasifik di utara. 3. Perhatikan pernyataan berikut. K. Bahasa ibu selalu digunakan dalam komunikasi keluarga. L. Orang tua tidak mengajarkan bahasa ibu kepada anaknya. M. Generasi muda mulai tertarik belajar bahasa daerah. N. Generasi muda enggan berkomunikasi dengan bahasa daerah. O. Malu berbahasa daerah dalam pergaulan sehari-hari. Faktor yang menyebabkan punahnya beberapa bahasa daerah di Indonesia ditunjukkan oleh jelas hal-hal negatif dari pernyataan ini adalah faktor penyebab kepunahan bahasa daerah. Ditunjukkan oleh L. Orang tua tidak mengajarkan bahasa daerah atau bahasa ibu. Kemudian N. Generasi muda enggan berkomunikasi dengan bahasa daerah. O. Malu berbahasa daerah. 4. Dampak positif kemajuan sarana transportasi adalah memudahkan masyarakat dalam melakukan perjalanan. Rom B. Rom 2. Pulau yang terletak paling utara di Indonesia, pulau terluar atau terdepan yang ada di sebelah utara Indonesia adalah Pulau Miangas. 6. Perbedaan bentuk rumah, mata pencaharian, dan makanan pokok masyarakat Indonesia disebabkan oleh faktor perbedaan fisik wilayah. 7. Bahasa daerah yang digunakan masyarakat asli Bali adalah bahasa Bali dan bahasa Sasak. Next, kita lanjut ke subtema 2, tema 7. Silakan dibuka halaman 18 dan 19. Rom A. Nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Rumah adat yang berasal dari daerah yang diberi warna gelap adalah, pada peta di samping, yang berwarna gelap adalah Minangkabau, maka rumah adatnya rumah gadang. 2. Salah satu contoh upaya pelestarian pakaian adat adalah dengan mengikuti festival budaya daerah. Nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah gambar baju adat. Baju adat yang ditunjukkan gambar berasal dari Provinsi Kalimantan Timur. 4. Berikut ini yang merupakan tujuan dibuatnya Pusat Informasi Kebudayaan adalah sebagai tempat edukasi mengenai budaya. Sehingga kalau kalian ada pertanyaan atau keingintahuan tentang
kebudayaan di daerah kalian, silakan menuju ke pusat informasi kebudayaan yang ada di daerah kalian masing-masing. B. 5. Salah satu perlengkapan baju adat adalah penutup kepala. Penutup kepala pada baju adat laki-laki Jawa disebut blangkon. 6. Bagian bawah dari limpapeh rupa nan gadang berupa kain atau sarung yang dikenakan disebut lambak. 7. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut merupakan rumah adat khas dari Sulawesi Selatan yang disebut tongkonan. Jelas? Next, kita lanjut ke subtema 3. Silakan dibuka modul kalian halaman 23 dan 24. Berikut ini yang merupakan aktivitas ekonomi di bidang jasa ditujukan oleh kegiatan D. Bu Alimah setiap hari berangkat ke sekolah untuk mengajar. Aktivitas jasa tidak menghasilkan barang tetapi manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak orang. Nomor 2, gambar berikut merupakan bahan tambang golongan. Nah, gambar di samping merupakan gambar intan sehingga termasuk bahan tambang golongan B. Nomor 3, berikut yang termasuk peternakan hewan kecil adalah kelinci, kambing, dan domba. 4, gambar di bawah ini menunjukkan aktivitas ekonomi berupa pertambangan minyak lepas pantai. Lanjut ke room B. Isilah dengan jawaban yang benar. Nomor 5, ayam, itik, burung, dan angsa merupakan contoh hewan pada peternakan unggas. 6. Industri genting, industri batu bata, dan industri kerajinan rotan merupakan contoh industri kecil. Nomor 7. Nila, lele, kakap, dan mujair merupakan contoh hasil kegiatan ekonomi di bidang perikanan, khususnya perikanan darat atau air tawar. Oke, anak-anakku, itu tadi pembahasan modul IPS kita untuk tema 6 dan 7 sekaligus sebagai persiapan menyongsong adanya penilaian tengah semester. Silakan dipelajari dengan baik. Kemudian ditanyakan jika ada hal-hal yang masih belum dipahami. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.